Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana puasa Anda? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti, insya Allah. Kemarin kita sudah membahas ayat 102 sampai 110 dari surat At-Taubah. Maka pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkannya ke ayat 111 hingga 122. Tentunya makna yang terkandung di dalam ayat ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, pagi hari ini saya membawa tamu saya yang buat Bapak mungkin sudah tidak asing lagi karena ini pernah bersama Bapak dulu beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Ada Kang Hedi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ini apa kabar? Mbak. Jadi saya tanya, Bapak apa kabar? Saya biasanya manggilnya Kebalik. ayah. Oh ayah. Lama sekali Anak yang kangen. hilang ya Pak. Anak hilang, bapaknya juga hilang. Ada Mario dan juga ada Dia Mirala. Terima kasih. Nanti kita sama-sama tanya sama Bapak kalau mau ada pertanyaan ya. Sekarang Bapak kita lanjutkan ayat kita Pak. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. 111 hingga 122. 111 hingga 122. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita berbunyi, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman, membeli diri mereka dan harta mereka, dan bayarannya adalah sorga. Wah, bagus. Ini berarti kita berbisnis dengan Tuhan. Ya, tak? Terjadi jual beli antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita penjual, Allah pembeli. Kita menjual harta milik kita dan kita menjual diri kita dan itu dijanjikan sorga. Kita lihat dulu makna ini dan konsekuensinya. Kalau Anda mempunyai barang, Anda bebas mau jual boleh, gak jual boleh. Ya, Tuhan begitu. Tuhan menawar ini, saya mau beli barang Anda, saya mau beli harta Anda, saya mau beli diri Anda. Yang kedua, kalau Anda sudah bersedia menjualnya, Anda sudah tidak punya hak terhadap barang yang Anda jual. Ya, jual pada saya, motor Anda jual pada saya ini sudah milik saya, terserah dia mau apakan. Ini dulu arti jual. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa saya mau beli, tetapi kalau kamu mau menjualnya. Itu satu. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi dalam konteks bisnis ini. Tidak bisa terjadi bisnis kalau tidak ada saling percaya. Saya harus percaya. Apalagi kalau bisnis itu tidak dalam bentuk kontan. Nah, Allah berkata, saya tidak bayar kontan seluruhnya. Saya mau bayar sebagian di dunia, harga pasnya di akhirat. Percaya enggak Anda? Nah, kalau percaya, Anda sudah bisa bisnis. Berarti Allah juga tidak akan berbisnis terhadap orang yang tidak percaya padanya, yang dia tidak percaya. Karena itu dia tidak berbisnis dengan orang gila. Dia tidak berbisnis dengan anak-anak. Dia enggan berbisnis dengan orang yang terpaksa. Ini, kita lihat lebih jauh. Kalau Anda mau berbisnis, mau melakukan jual beli dengan Allah, pebisnis itu ingin melakukan atau mengeluarkan modalnya sedemikian kecil untuk dapat keuntungan sebanyak mungkin. Satu. Yang kedua, pebisnis kalau mau sukses, jangan menempatkan semua barangnya pada satu keranjang. Kalau Anda menjual telur, meletakkan pada satu keranjang, tabrakan, tidak ada.
Jadi harus membagi keranjang-keranjang itu supaya itu kita berbisnis dalam kehidupan dunia. Nah, Allah di sini menggambarkan bahwa Dia mau berbisnis dengan Allah. Itu sebabnya dalam Al-Quran kita temukan istilah-istilah bisnis yang digunakan sehari-hari terlalu banyak. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah dengan jual beli yang engkau adakan dengan Tuhan. Jual beli. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau memberi kredit Tuhan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan perniagaan, perdagangan yang tidak ada ruginya? Itu semua, jadi kita berniaga dengan Tuhan. Memang saya ingin bahas lebih panjang ini. Memang orang berhubungan dengan Tuhan itu ada 3 macam. Ada seperti hubungan ibu dengan anaknya. Ibu tidak meminta sesuatu dari anaknya. Hubungannya cinta, pengorbanannya bukan pengorbanan sebenarnya. Iya. Saya sering berkata bahwa kalau kita bicara tentang ibu, kita tidak bisa namakan apa yang dipersembahkan itu, ibu itu cinta. Karena cinta bisa layu. Ibu tidak pernah layu cintanya. Apa yang dikorbankan bukan pengorbanan. Karena ketika ibu berkorban, dia senang. Nah, ada yang berhubungan dengan Tuhan seperti itu. Dia tidak peduli masuk neraka, masuk surga. Yang penting hubungan cinta. Oke. Ada yang berhubungan bisnis. Dia baru mau berbisnis kalau dia untung. Dia mau semudah mungkin. Kalau Anda mau berbisnis dengan Tuhan, carilah apa yang paling mudah Anda kerjakan. Carilah apa yang paling ringan untuk dapat untung paling besar. Iya kan? Itu kita berbisnis dengan Tuhan begitu. Yang paling mudah dikerjakan itu senyum. Menggembirakan orang. Itu yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Oke. Nah, kita kembali kepada ayat kita ini. Kalau kita berbisnis, kita kembali kepada ayat kita. Allah memberi dari orang-orang mukmin diri mereka, bukan nyawa mereka, diri mereka. Kalau nyawa itu bagian dari diri. Kita punya tangan, diri kita. Suara itu terlepas dari kita atau tidak? Tidak terlepas. Waktu, kita punya waktu. Tempat, kita punya tempat. Anda boleh pilih mau berbisnis dengan apa. Kalau Hedi ini penyanyi, berbisnislah dengan nyanyian Anda. Jangan sampai Anda menjual sesuatu yang tidak diterima oleh Tuhan. Carilah kalimat-kalimat indah yang membangkitkan semangat, yang mendorong. Itu namanya Anda sudah ini. Karena itu bagian dari diri Anda. Harta juga begitu. Nah, baru Allah memberikan contoh di sini bahwa yang berbisnis, Allah berbisnis dengan orang-orang mukmin, dengan diri mereka, dengan harta mereka, bahwa ganjarannya adalah sorga. Sebenarnya aneh ini ya. Ini semua bersumber dari Tuhan. Suara bersumber dari Tuhan. Harta bersumber dari Tuhan. Tapi Tuhan begitu kasih, dianggapnya itu milik Anda. Baru Anda persembahkan sama dia beli. Dan harganya jauh lebih besar daripada apa yang Anda persembahkan. Sorga. Nah, dia beri contoh-contoh. Yuqatiluna fi sabilillah. Yuqatilun itu biasa orang menerjemahkannya berjuang di jalan Allah. Jalan Allah itu sebenarnya jalan kebaikan. Dia berjuang di jalan kebaikan. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Boleh jadi dia korban, boleh jadi juga dengan karyanya, dengan usahanya dia memberantas kemungkaran. Dia membunuh keburukan. Ini adalah janji yang hak dari Tuhan. Janji yang pasti. Janji Tuhan itu pasti. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Itu tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil dan Quran.
Sehingga siapa yang memenuhi janjinya, siapakah yang lebih pasti memenuhi janjinya dari Allah? Tidak ada. Anda bisa memenuhi janji Anda, tapi kalau Anda berhalangan tidak bisa. Tuhan tidak ada yang menghalangi dia. Jadi tidak ada yang lebih bisa kita yakin bahwa terpenuhi janjinya lebih dari Allah. Baik, nanti kami lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya. Selain satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia musyrik, tapi dia belum mati, masih mungkin berbalik menjadi Muslim. Boleh doakan dia. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Dan pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 111 hingga 122. Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita berbisnis dengannya. Bahkan ganjarannya adalah surga. Apa yang dimaksud dengan bisnis oleh Allah? Silakan Pak uraian, Pak. Oke, jadi kita lanjutkan. Berbisnis dengan Allah. Kita melakukan suatu kegiatan dengan harapan memperoleh ganjaran dari Allah. Nah, karena itu saya ingin garis bawahi begini. Ada biasa orang yang berkata, Pak Quraish, kita salat itu ingin sorga. Apa itu pamrih atau tidak? Kita diizinkan oleh Tuhan berbisnis. Itu bukan pamrih. Jadi segala kegiatan yang kita maksudkan buat Allah, walau di balik itu ada keinginan karena telah dijanjikan Allah, itu bukan pamrih. Itu yang mau ditanyakan. Oke. Sebentar. Kita lanjutkan dulu. At-taibun. Gembirakanlah mereka itu. Para pebisnis ini memulai langkahnya dengan taubat. At-taibun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Al-abidun. Orang-orang yang beribadah. Yang patuh, kagum kepada Tuhan. Alhamidun, orang-orang yang memuji Tuhan. As-saihun, para pelawat, orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melihat kebesaran Tuhan, melihat keindahan ciptaan Tuhan yang mendorong dia untuk lebih dekat pada Tuhan. Ar-raki'un, orang-orang yang ruku', orang-orang yang sujud, orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan apa yang dinilai baik dalam budaya masyarakatnya yang sejalan dengan nilai-nilai Tuhan. Ma'ruf itu adalah budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mungkar itu lawannya. Budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Wannahuna wal hafizuna li hududillah, dan yang memelihara batas-batas yang ditetapkan Allah. Gembirakanlah orang-orang yang beriman. Saya ingin berkata begini sekarang. Sifat-sifat mereka yang berjual beli ini banyak, tetapi aspeknya bisa bermacam-macam. Saya orang-orang yang beribadah, ibadah itu bermacam-macam. Nah, dalam konteks bisnis dengan Allah, Allah mensyaratkan sesuatu. Sama halnya orang yang berjual beli, saya syaratkan bahwa barang ini saya terima pada tanggal sekian melalui ini. Itu kan syarat. Barang ini saya baru beli kalau diasuransikan. Ada yang begitu ya? Tuhan juga mau asuransinya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dalam konteks berbisnis. Kewajiban-kewajiban itulah misalnya seperti harus salat dong. Harus zakat dong. Jangan lantasannya ini. Ada hal-hal yang wajib dalam agama. Baru Anda harus percaya bahwa ada hari kemudian. Anda harus percaya bahwa ada ini. Itu kita dalam konteks. Alhamidun, yang memuji Allah. Memuji Allah bisa bermacam-macam. Pujian itu yang sesuatu yang harus dipuji, sesuatu yang dipuji itu adalah perbuatan yang baik yang dilakukan dengan sadar tanpa terpaksa. Itu dipuji. Kalau seorang anak saya suruh salat, tapi saya paksa dia, tidak dipuji.
karena dia terpaksa. Kalau seorang tidur menggerakkan tangannya, lalu dengan gerakan itu ada kalajengking lantas menghindar, dia tidak wajar dipuji. Karena dia tidak sadar. Kalau Anda mau puji, sadarlah bahwa ini, alhamdulillah saya sadar ini bersumber dari Allah. Allah maha baik. Ini dilakukannya dengan sengaja. Tidak ada yang paksa dia. Itu alhamdulillah. As-saihun tadi. Kalau jadi Anda ke Eropa, Anda ke Amerika, boleh aja. Itu semua. Tetapi tarik dari sana pelajaran. Itu kita bisnis dengan Allah. Ini semua mendapat ganjaran dari Tuhan. Ya, begitu juga halnya dengan tetap memelihara batas-batas Allah. Jangan melampaui batas itu. Gembirakanlah orang-orang yang beriman, yang berbisnis dengan Allah ini. Nah, ayat berikutnya menyatakan demikian. Makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulu qurba. Dalam kita berhubungan dengan Allah, ada hal-hal yang dilarangnya. Ada hal-hal yang sama sekali tidak diperkenankannya. Salah satu di antaranya yang kita harus pikirkan dalam konteks bisnis dengannya, bahwa Allah tidaklah wajar, kata Allah di sini, seorang nabi atau seorang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Kita lihat nanti. Kalau Allah sudah menyatakan bahwa dia itu adalah musuh saya, kita katakan ya, apakah Anda mau berteman dengan musuhnya? Tidak. Allah sudah menyatakan semua saya ampuni kecuali yang musyrik. Kalau dia musyrik tapi dia belum mati, masih mungkin berbalik menjadi muslim, boleh doakan dia. Tapi kalau musyrik sudah mati, jangan lagi doakan dia. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulu qurba, walaupun mereka itu yang musyrik itu adalah kerabatnya yang dekat, walaupun ayahnya, walaupun ibunya. Setelah menjadi jelas buat mereka bahwa mereka itu wajar mendapat siksa neraka. Apa maknanya itu? Orang yang mati dalam kemusyrikan itu tidak diampuni Allah. Jadi kalau orang masih bergelimang dosa, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, doakan dia. Boleh didoakan. Ya Allah, ampuni dia. Itu dulu penjahat. Itu dulu banyak orang dia bunuh. Itu dulu dia koruptor. Itu dulu dia ini. Ya Allah, ampuni dia. Kamu tidak butuh menyiksa dia. Gitu. Tapi kalau musuhnya, jangan. Gitu kan? Dulu, ya saya ingin berhenti di sini. Ini problemnya. Banyak yang bertanya pada saya, Pak Kures, saya ini muslim. Ayah saya musyrik, saya rasanya nggak enak tidak doakan dia. Wajar ya? Oke. Ada jalan keluarnya. Begini, jangan berdoa, tetapi mengadu pada Tuhan. Mengadu seperti apa Pak? Nanti kita lanjutkan Oke, kembali. kita lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Kalau kamu siksa orang tuaku itu wajar. Tetapi kalau kamu mengampuni, itu juga wajar. Karena memang engkau maha pengampun. Saya serahkan ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa berbisnis dengan Allah pun ada syaratnya. Yaitu tobat, patuh, memuji Tuhan, atau para pelawat yang melihat kebesaran Tuhan, dan orang-orang sujud, orang-orang yang ruku, orang-orang yang memelihara batas-batas dan jangan melampaui batas. Bapak boleh melanjutkan Pak tadi? Iya, tadi saya katakan begini, mengadu. Bahwa ada orang-orang sekarang, orang tuanya musyrik, non-muslim, meninggal, dia punya hubungan baik dengan orang tuanya. Kalau dilarang gini kan, iya. Saya katakan kita patuh kepada Tuhan, tapi ada jalan keluar. Sampaikanlah pada Tuhan, wahai Tuhan, kalau kamu siksa orang tuaku itu wajar. Tetapi kalau kamu mengampuni, itu juga wajar karena memang engkau maha pengampun. Saya serahkan ini kepadamu. Itu seperti ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran ada ketika
beliau ditanya, kamukah yang menyuruh orang-orang ini mengangkat dirimu sebagai Tuhan dan mempersekutukan Tuhan? Nabi Isa menjawab, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kamu menyiksa mereka, itu hamba-hambamu, itu wajar. Tapi kalau kamu ampuni dia, itu juga wajar. Karena engkau maha pengampun, maha bijaksana, dan seterusnya. Jadi saya kira begitu. Ya, itu kita menjadi lega karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Apalagi kita harus sadar, yang pertama, Tuhan tidak butuh untuk menyiksa seseorang. Tuhan tidak butuh. Nah, yang kedua, kita harus sadar bahwa sorga, neraka, pengampunan atau siksa itu hak prerogatif Tuhan. Ayat berikutnya ini menyatakan bahwa waktu turun ayat ini ada orang-orang berkata, wahai Tuhan, saya sudah pernah doakan orang tua saya yang musyrik. Bagaimana ini? Saya dosa atau tidak? Ya toh? Nah, turun ayat ini. Tuhan, sebelum itu, dia katakan, Ibrahim memang pernah mendoakan ayahnya yang musyrik. Tapi itu dia doakan karena dia pernah janji mau doakan waktu dia hidup. Dan setelah menjadi jelas bagi Ibrahim bahwa orang tuanya itu adalah musuh Allah, dia berlepas diri darinya. Walaupun demikian, inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat pengibah. Sering berkata, aduh, pengibah. Itu bahkan dia dinamai, sementara orang berkata, Ibrahim itu asalnya Abrahim. Bapak, Rahim yang maha pengasih. Jadi Ibrahim itu sangat pengibah. Dan Halim paling pandai menahan emosi. Jadi walaupun demikian, dia begitu jelas bahwa orang tuanya ini musuh Allah, dia berlepas diri, saya tidak akan ini. Selain Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad pernah mendoakan pamannya yang kita tidak akan masuk dalam persoalan itu karena riwayatnya tidak jelas. Tidak jelas riwayatnya. Ada yang berkata bahwa sebenarnya pamannya itu tidak musyrik, tetapi dia hanya tidak menyatakan keislamannya supaya Nabi tidak diganggu. Ada yang berkata begitu. Ada yang berkata lain, saya tidak ingin membahas soal ini karena membahasnya bisa menyinggung perasaan Nabi. Saya tidak mau bahas itu. Kita serahkan pada Tuhan. Ya kan? Kalau Anda mencintai seseorang, walaupun dia itu orang yang dekat pada Anda tidak mau, walaupun dia jahat, Anda tidak mau menceritakan kejahatannya. Kira-kira tersinggung nggak Nabi kalau kita berkata bahwa ya toh? Tidak. Jadi kita tidak bahas. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ada orang-orang tadi yang berkata, ya Allah, bagaimana nih, kami sudah mintakan ampun orang tua kami yang musyrik. Kami dosa enggak? Allah menjawab, Allah sama sekali tidak akan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang dan tidak juga akan menyesatkan mereka setelah mereka mendapat hidayat sampai mereka melakukan sesuatu yang telah diketahui terlarang. Karena kamu belum mengetahui bahwa mendoakan orang tua kamu itu tidak terlarang, maka kamu tidak dimintai tanggung jawab. Begitu juga kita sekarang. Iya kan? Kalau tidak tahu bahwa itu terlarang, hukum itu baru berlaku kalau sudah diketahui. Allah tidak menuntut tanggung jawab dari seseorang yang melakukan pelanggaran karena dia tidak tahu. Nah, bertanya lagi. Iya. Silakan. Kan kalau jadi dulu ini dekat sekali dengan saya, maksudnya ayat ini saya baru sadar juga bahwa dulu tuh nenek saya ketika menikah dengan kakek saya, dia dari agama lain pindah menjadi muslimah gitu. Dan jadi seluruh keluarga saya dari nenek saya, dari ibu saya itu adalah agama lain gitu loh. Jadi tapi mereka keluarga saya gitu loh. Jadi apakah yang harus saya lakukan dong? Anda harus berbuat baik kepada dia selama dia hidup. Anda harus menjaga kehormatan keluarga. Anda harus membantu jika mereka membutuhkan. Bahkan kalau orang tua, walaupun dia durhaka, walaupun dia bejat,
Walaupun dia jahat pada Anda tetap harus hormat dan berbuat baik pada dia. Tapi setelah kematiannya, Anda sudah tidak punya hubungan. Tapi Anda mau berkunjung ke rumah keluarga yang non-muslim, jalin dong hubungan persahabatan. Bantu dia. Ini larangan hanya yang sudah meninggal, yang ternyata menjadi musuh Tuhan. Iya kan? Baik, nanti kami lanjutkan kembali Pak. Dia juga mau ada yang bertanya ya? Penasaran bertanya. Juga Kang Hedi, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Nanya ya. Sedikit pun dari upaya Anda melakukan sesuatu yang direstui Tuhan, itu dicatat sebagai amal soleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kang Hedi kayaknya harus sabar sebentar karena kita akan melanjutkan kembali ayatnya. Ya Dea ya. Kita lanjutkan kembali ayat kita Pak. Oke, kita lanjutkan. Ayat-ayat berikut ini yang pertama, ayat 116 itu menjelaskan bahwa Allah yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur segala yang terdapat di alam raya ini. Dia yang memiliki dan menguasai langit, bumi. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dan tidak ada selain Allah yang dapat memberikan pertolongan. Ya kan? Jadi kalau mau bisnis dengan yang lain rugi. Hanya dengan Allah. Ayat-ayat selanjutnya. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan oleh Nabi. Ayat ini tidak berkata yang meninggalkan Nabi, tapi yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena yang ditinggalkan itu seakan-akan kamu tidak berarti. Ya toh? Tidak mau Tuhan berkata Nabi tidak berarti. Yang ditinggalkan sampai setelah bumi yang luas ini terasa sempit olehnya. Sudah tidak ada yang mau bicara dengan dia. Jiwanya pun, dirinya pun sudah merasa terlalu sempit. Dia sudah yakin bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan bantuan kecuali dari Allah. Maka ketika itu Allah kembali kepadanya supaya mereka kembali. Wah, ini apa artinya? Taubat itu, taubat manusia itu berada di antara 2 taubat Tuhan. Saya beri gambaran. Ini saya letakkan di sini. Tadinya manusia dengan Tuhan itu berada dalam posisi yang berdekatan. Begitu orang berdosa, manusia menjauh dari Tuhan, Tuhan menjauh dari dia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau orang mau kembali kemari. Maka Tuhan bertaubat. Aneh ya kata-kata itu. Tuhan kembali. Dalam arti dia mendekat kemari sambil memberikan isyarat-isyarat kepada orang itu supaya dia kembali. Isyarat-isyarat Tuhan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Ada orang koruptor, tobat deh. Bagaimana caranya Tuhan mengajak dia? Coba lihat itu si A sudah ditangkap. Itu ajakan Tuhan. Sehingga orang ini tadi kembali kemari, Tuhan juga kembali ke sana. Jadi maka di sini dikatakan bahwa summa taba alaihim, lalu Tuhan bertaubat kembali mengajak dia untuk ini, kembali memperlihatkan tanda-tanda bahaya kalau tetap berada di posisi sana. Setelah terlihat oleh yang bersangkutan, dia kembali. Setelah dia kembali merangkak, Tuhan datang bersegera untuk menjemputnya. Ini tadi, oke. Karena itu kita lanjutkan ayat kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah, jadilah dalam kelompok orang-orang yang jujur. Ya, sekali masuk. Itu katanya begini, kalau Anda tidak bisa seperti orang yang baik, tidak bisa sama dia, contohi dia sekuat kemampuan Anda. Berkata jujurlah, biasakanlah diri berkata yang benar. Karena siapa yang membiasakan diri dengan sesuatu, dia pada akhirnya akan menjadi bagian dari kelompok orang-orang itu. Ya kan? Saya lanjutkan lagi. Tidaklah wajar bagi penduduk Madinah dan siapa yang berada di sekitar Madinah dari para orang-orang yang bermukim di luar daerah pemukiman.
tidak wajar bagi mereka untuk tidak ikut serta bersama Rasulullah, dan tidak wajar juga mereka itu tidak mencintai Rasulullah. Itu disebabkan karena mereka itu tidak ditimpa oleh kehausan, tidak ditimpa oleh kepayahan, oleh kelaparan di jalan kebaikan, tidak meletakkan kaki mereka pada suatu tempat yang bisa mengakibatkan kejengkelan orang-orang yang buruk sifatnya. Tidak juga mereka itu menimpakan kepada musuh suatu hal yang merugikan mereka, kecuali itu semua dicatat sebagai amal soleh. Jadi kalau Anda menyanyi, lantas nyanyian Anda menggembirakan kaum muslimin dan menjengkelkan orang lain, itu amal soleh. Ya. Sedikit pun dari upaya Anda melakukan sesuatu yang direstui Tuhan, itu dicatat sebagai amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Mereka tidak menafkahkan nafkah walau sedikit atau besar, tidak menyeberang dari suatu lembah ke lembah yang lain, kecuali itu dicatat oleh Allah sebagai suatu amal yang baik dan akan diberikan ganjaran yang sempurna tanpa harus. Baik, Kang Hedi, sabar lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi saya sudah berapa kali janji sama Kang Hedi, Pak, mau tanya. Boleh ya Pak ya, sebelum pada kesimpulan? Silakan Kang, akhirnya. Dia sebenarnya bisa bertanya pada saya di SMS. Di SMS. Kapan saja ya Pak ya? Oke, silakan. Ayo Hedi. Pak, begini, jadi ada beberapa pertanyaan sebetulnya, cuman yang singkat-singkat saya mau tanya, ada beberapa yang ini menyangkut dengan hubungan baik dengan sesama manusia. Satu, kita mengucapkan salam atau selamat hari raya kepada keyakinan yang lain, sahabat kerabat kita. Seperti yang saya pernah tanya ke Bapak juga kan gitu. Banyak yang berpendapat bahwa kita mengucapkan selamat hari bla 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 gitu kan. Itu kata orang itu haram, kata orang itu adalah nggak boleh, berdosa dan sebagainya. Selama kita mengucapkannya tidak dengan dari dalam hati, bahwa kita juga meyakini gitu kan, kita hanya sebagai apa namanya ya, basa-basi atau memang ya kayak selamat ulang tahun seperti itu, tapi ini juga selamat ya gitu, selamat hari. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sejarahnya mungkin Pak? Sekarang begini, kita disuruh menjalin hubungan harmonis dengan orang-orang yang tidak memusuhi kita. Ya. Hubungan harmonis itu bahkan sampai pada memberikan mereka hadiah-hadiah. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu atau tidak mengusir kamu dari tempat negara atau negeri kamu. Tidak ada larangan. Nabi pun berbisnis dengan orang Yahudi. Nah, itu bahwa kita mengucapkan suatu kalimat yang menurut keyakinan kita bermakna A dan diterima oleh yang lain dengan makna B, itu tidak apa-apa. Karena keyakinan kita maknanya A. Ada seorang yang kalau kita kembali ke hadis, ada seorang ibu, suaminya pergi keluar kota, anaknya sakit. Setelah kembali, anaknya meninggal. Tapi sang ibu dalam hadis itu enggan menyampaikan pada suaminya, jangan sampai shock suaminya. Jadi begitu sang ayah datang dan bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Sang istri menjawab dengan suatu kalimat yang dia punya maksud tertentu dan itu difahami dengan yang lain oleh sang suami. Dia berkata, anak kita dalam keadaan setenang mungkin.
Apa maknanya? Ya, setengah. Sayyidina Ibrahim pernah waktu bersama istrinya, beliau itu ditahan karena sang raja selalu mengambil istri orang. Maka ketika ditanya, ini siapa? Dia berkata, ini saudara saya. Dia tidak berkata istri. Maksudnya saudara saya seagama. Atas dasar itu, selama ucapan tersebut tidak melanggar keyakinan dan akidah kita, maka itu boleh-boleh saja. Termasuk ucapan selamat Natal. Karena itu di Mesir, di ini, itu ulama-ulamanya pergi mengucapkan selamat Natal, tapi bukan dalam pengertian yang diyakini oleh umat Kristiani, tapi yang diyakini oleh umat Islam. Karena di Quran pun ada ucapan salamun alayya, selamat pada hari kelahiranku. Kita wajar bergembira dengan kelahiran Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, bahkan pemuka-pemuka agama. Tetapi kita yakini dalam keyakinan kita bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Kalau yang lain mau pahami begitu silahkan. Berarti sampai batasan-batasan kita mengirimkan misalnya, ya kalau zaman sekarang kan kiriman bunga atau apa itu masalah. Tidak masalah. Selama kita memang hanya untuk menghargai. Menurut saya dan guru-guru saya yang di Mesir tidak masalah. Selama tidak meyakini ya. Selama kita tidak yakin. Sama satu lagi Pak, kalau boleh, maaf ya Mbak Ines saya borong. Satu lagi ini batasan perasaan kita sih sebetulnya. Pada saat kapan kita bisa merasakan bahwa kita bertransaksi dengan Allah, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita ibadah dalam keseharian dan sebagainya. Tapi seringkali yang tadi seperti Dea atau Mario rasakan juga, pada saat kapan ya kita bisa merasakan bahwa ini adalah kita sepenuhnya memang diniatkan beribadah tanpa pamrih, tapi seringkali godaan-godaan setan dalam hati yang sangat halus gitu, ayo ada pamrihnya, ayo ada pengen mintanya, ayo ada pengen. Nah itu bagaimana tuh Pak cara merasakan bahwa kita tidak terlalu pamrih, tapi memang kita merasakan kita meminta sesuatu dari Allah gitu. Itu dilakukan dengan latihan-latihan kejiwaan. Bagaimana pada pertama kali Anda bertemu dengan seorang yang Anda belum terlalu cinta, boleh jadi masih berhitung ya. Ya toh. Ya. Tetapi kalau sudah semakin lama Anda akrab dengan dia, lepas sudah batas-batas antara Anda dengan dia, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau semakin kita rasakan betapa besar anugerahnya kepada kita, betapa besar perlindungannya kepada kita, kita makin dekat kepadanya. Dan dia juga makin mendekat kepada kita. Nah, kalau saya ingin tambahkan, carilah perbuatan yang paling disenangi Tuhan. Itu dia akan lebih senang pada Anda. Dan ketahuilah, sabda Nabi, Tuhan paling senang Anda melaksanakan apa yang diwajibkan pada Anda. Lalu, kalau Anda sudah melakukan itu, Tuhan akan lebih senang lagi kalau Anda melakukan anjuran-anjurannya. Dan kalau itu sudah dilakukan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada Anda anugerahnya, sehingga pandangan mata Anda adalah bagian dari pandangan mata Tuhan, tangan Anda, demikian seterusnya. Baik, kita teruskan pada kesimpulan saya kita. Kira kesimpulannya hampir seperti itulah ya. Kalau kita mau baca beberapa kesimpulan di sini, mungkin kita bisa berkata, yang pertama, menyadari kesalahan dan bertobat adalah langkah pertama guna meraih sifat-sifat terpuji. Betapapun kasihnya seseorang kepada orang lain yang musyrik walau ibu bapanya, namun ia tetap tidak dibenarkan memohon ampun baginya kalau sudah meninggal. Kalaupun kasih sulit dibendung, maka semoga tidak berdosa siapa yang menyerahkan kembali nasib yang dikasihinya itu kepada Allah dan membaca ucapan Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Seorang yang pernah bersalah dan menyesali kesalahannya serta menunjukkan tanda-tanda kesalehan, maka ia harus diterima kembali dalam lingkungan masyarakat tanpa mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu kesimpulan kita. Seorang muslim seharusnya mencintai Rasul Muhammad lebih dari cintanya terhadap dirinya. Cinta tersebut diwujudkan dalam bentuk meneladani dan melanjutkan perjuangan beliau. Saya kira itu beberapa kesimpulan. Baik, terima kasih Pak atas uraian pada pagi hari ini.
Ini juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih sama Pak Kurais diberikan kesempatan. Walaupun masih banyak yang penasaran ya, nanti setelah ini ya kan. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.